Panglima Tentara Republik Indonesia yang selalu melakukan pembohongan publik. Itu yang perlu kami sampaikan, dan saat ini latest bahwa perang dan pengambilan jenazah yang telah ditembak oleh kami TPNPB, yaitu 6 anggota Kopassus TNI Kolonial Indonesia dan 9 yang ditawan oleh militer kami, dan 26 anggota Kopassus melarikan diri di hutan-hutan. Nah, itu berita hoax semua. Makanya dengan berita itu atau TPNPB, OPM, Sebi Sambom banyak memberitakan kabar hoax. Panglima ini layak dan diberhentikan. Dia melakukan pembohongan publik nyata-nyata sudah 2 kali. Pertama, waktu pilot Susi Air di Sandra, dan kedua adalah dia bilang tidak ada penembakan di sana. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom adalah melakukan pembohongan publik atau hoax. Tapi kami sampaikan bahwa kemarin tanggal 19 April tahun 2023 adalah menjadi fakta, di mana mereka mengevakuasi 14 mayat yang nyata. Nah, itu berita hoax semua. Makanya dengan berita itu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 TNI tahun 2023 memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Kedua, mengangkat Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Laksamana Yudo Margono memiliki harta kekayaan mencapai 17,9 miliar rupiah. Angka 17,9 miliar rupiah ini tertera dalam laporan harta dan kekayaan pejabat negara LHKPN yang disampaikan Yudo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertanggal 22 Maret tahun 2022. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, Laksamana Yudo Margono diberhentikan dengan hormat dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI di Istana Negara Jakarta. Lantas, apa yang menjadi perhatian soal Panglima TNI Yudo Margono? Silakan disimak 2 video lama berikut ini. Berikan komentar Anda tentang 2 video berikut ini dan siapa yang paling benar dalam rilis media, OPM, TPNPB atau TNI Polri. Saya menyajikan Anda yang menanggapi, artinya saya coba mengajak Anda melihat berita dari 2 sisi mata uang yang berbeda. Salam hormat Malanesian rambut keriting kulit hitam, one people one soul. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan juga kepada masyarakat internasional dan pemerintah kolonial Indonesia. Pada saat ini bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik dari militer TPNPB, OPM yang ada di seluruh tanah Papua. Breaking news update daripada perang TPNPB melawan kolonial TNI Polri di Duga Madarakma. Secara resmi kami telah mendapatkan laporan dari penanggung jawab perang Duga Madarakma, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, bahwa kemarin pada tanggal 15 April 2023, perayaan Kopassus Kolonial Indonesia di distrik Paro, dan di mana ketika perayaan di distrik Paro itu, militer kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melakukan penyerangan. Dalam penyerangan tersebut, perang pembebasan telah dikuasai oleh militer TPNPB pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Komandan Operasi Pemda Kogoya. Dalam penyerangan tersebut, militer TPNPB berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh dan 3 M16A1 yang dimiliki langsung oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pernyataan itu resmi disampaikan kepada kami untuk kami menyampaikan kepada seluruh media nasional dan internasional. Sementara rilis yang selengkapnya akan disampaikan oleh juru bicara kami, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, itu Tuan Sebi Sambom. Itu yang perlu kami sampaikan, dan saat ini latest bahwa perang dan pengambilan jenazah yang telah ditembak oleh kami TPNPB, yaitu 6 anggota Kopassus TNI Kolonial Indonesia dan 9 yang ditawan oleh militer kami, dan 26 anggota Kopassus melarikan diri di hutan-hutan, dan saat ini masih terjadi perang.
Dan kami perlu sampaikan bahwa 4 helikopter milik TNI Polri sedang melakukan penyisiran di distrik Paro, diduga Madarakma. Dan sampai saat ini kami masih memantau situasi di lapangan. Kami minta kepada seluruh masyarakat internasional dan seluruh rakyat Papua tetap konsisten mendoakan perang TPNPB OPM yang tetap masih konsisten. 60 tahun kami masih bertahan untuk mempertahankan kebenaran dalam Selamat pagi kepada masyarakat internasional dan juga masyarakat progresif Indonesia, juga kepada seluruh warga Papua yang kami kasihi. Pada hari ini tanggal 20 April tahun 2023, saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan sebelah kanan saya Mayor Oscar Wandiko, dia adalah Ketua Dewan Militer dari Kodam 3 Ndugama Derakma. Kami sama-sama di sini mengumumkan ini merupakan konferensi pers resmi dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Kami mau mengkritisi tentang Panglima Tentara Republik Indonesia yang selalu melakukan pembohongan publik. Dari Panglima ini layak dan diberhentikan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus berani berhentikan dia, coba dari jabatannya, karena dia melakukan pembohongan publik nyata-nyata sudah 2 kali. Pertama, waktu pilot Susi Air di Sandra, dan kami TPNPB mengaku kami ada sandra dia, tapi dia mengatakan bahwa pilot tidak disandra, dia melarikan diri ke hutan dan berlindung ada, kita mau cari. Itu suatu pembohongan publik pertama dia lakukan. Dan kedua adalah dia bilang tidak ada penembakan di sana. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom adalah melakukan pembohongan publik atau hoax. Tapi kami sampaikan bahwa kemarin tanggal 19 April tahun 2023 adalah menjadi fakta, di mana mereka mengevakuasi 14 mayat yang nyata. Itu artinya Panglima yang tidak bertanggung jawab, anggotanya korban, dia tidak mau evakuasi cepat, tapi justru dia menipu publik melalui media-media mainstream Indonesia. Jadi kami sampaikan kepada wartawan-wartawan di Indonesia juga, anda-anda yang menulis KKP KKB itu segera stop. Anda-anda yang menulis pembohongan publik oleh TNI Polri itu stop. Anda harus menjadi media independen, benar-benar melakukan balance. Balance itu harus berimbang memberitakan berita. Kami melakukan pemberitaan benar. Semua laporan-laporan PIS, Papua Intelligence Service yang kami biasa terima tentang penembakan itu, laporan militer yang dikirim dari pos kirim ke komandan mereka, itu kami akan dapat di waktu yang sama. Kami mempunyai Papua Intelligence Service untuk mengirim laporan. Laporan setiap kali penembakan kami terima dulu, kemudian kami konfirmasi ke pasukan di lapangan, pimpinan TPNPB yang perang, apakah ini laporan di sini benar? Mereka katakan benar. Jadi bukan itu pertama kali bocor. Kami selalu menerima laporan itu selama 6 tahun terakhir. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa pembohongan publik dilakukan segera stop, dan mereka juga mengatakan cari pilot. Itu argumentasi atau dalil yang tidak benar. Pilot kami sudah sampaikan bahwa dia ada bersama kami TPNPB di Markas Kodam 3 Ndugama di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kokoya, Panglima Wilayah Ndugama. Oleh karena itu tidak perlu cari dia lagi. Tinggal Presiden Indonesia memerintahkan, mentugaskan siapa yang akan berbicara dengan kami tentang bebaskan sandera ini. Harus melalui negosiasi, kami sudah ajukan, kita bersedia. Tapi Anda pikir tuh dengan kekuatan kita selesaikan? Apalagi kami orang-orang perang yang punya budaya perang, kami punya hukum perang. Anda pun tidak punya hukum perang, pasukanmu yang mental kerubuk itu kirim, nanti pasukan kami sekali habis. Kami pasukan punya mental perang. Mereka memiliki nyali yang bagus untuk bisa lawan pasukan musuh sekalipun banyak. Kami percaya itu. Oleh karena itu hentikan. Anda menipu keluarganya korban, anggota-anggota TNI itu dengan pemikirasi bahwa tidak ada yang korban. Jadi Presiden sebaiknya segera copot Panglima ini dan ganti Panglima lain. Dan Presiden bersedia untuk kita berunding. Itu saja. Kami tidak akan main-main lagi. Perang akan jalan terus. Ya, laporan dari Ndugama itu kemudian Oscar ada di sini. Kami akan terima laporan langsung dari sana. Dan bahasa Duga dia akan terimakan dan saya akan mengumumkan. Itu kami ada kerja. Jadi tidak ada pembohongan publik. Panglima adalah pembohongan publik, pembohong besar. Demikian. Sorry, Mas Yudo Margono. Wong
Wong rawaraso. Apa? Iya. Monggo. Jangan lagi Anda ini membohongi publik. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, itu berita hoax semua. Ya, hoax semua. Makanya dengan berita itu Atau TPN, PB, OPM, Sebi Sambom banyak memberitakan kabar hoax.